Oke, jadi pertama itu aku sering nonton film-film luar, apalagi yang aku dapat di The Psyche ini sebenarnya itu dari film Korea. Jadi dia nih ngangkat Psyche nih ada dua arti. Pertama itu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini untuk seperti jiwa. Yang kedua bisa juga Psyche ini dia jadi psikopat. Jadi aku pengen gabungin. Dan juga di sini setelah aku dapat ide, aku calling si Aldi, si scriptwriter. Jadi saat Aldi pulang ke Sanggau, aku bilang Aldi gini, kami bahas ide-idenya. Nah, dan kita juga membuat karakter fiktif mau gimana, berapa orang yang main, cerita bagaimana. Nah, setelah itu baru aku beri ke Aldi untuk nulis skripnya. Dan setelah kita nulis skrip, baru kita fokus mencari siapa sih kru-kru yang tepat untuk di project ini. Proses sebagai sutradara itu kan ibarat pilot. Dia harus bawa pesawat, bawa orang-orangnya nih mau ke arah mana gitu. Jadi seperti visi. Jadi sebagai sutradara proses paling berat tuh di setiap kayak di pre-productionnya, production dan di post-pro-nya. Waktu itu rencananya cuma 2 hari di production, tapi sampai ke hari 15 dan itu berat sekali productionnya. Dan juga saya juga pulang balik dari Sanggau Pontianak untuk di production ini. Pokoknya kami satu kru itu pagi siang malam selalu bersama membuat ini nih. Walaupun lagi ndak production tuh, di luar tuh kami tetap ngomongin film ini. Jadi itu berat lah, kepikiran sampai ketiduran tuh. Tidur tuh kepikiran itu juga. Saking beratnya. Harapan saya itu film ini tuh bisa diterima semua masyarakat luas lah. Gak hanya kita anak-anak muda, mungkin ya orang-orang tua juga suka gitu ya. Masyarakat suka, welcome dengan film kita. Dan juga saya harap tuh saya buat film itu bukan hanya dinikmatin, tapi juga orang tuh nanya, saya pengen ditanyain gitu, gimana sih cara buat film gini, kok bisa sampai ke level ini gitu. Karena menurut saya tuh yang penting tuh bukan kualitas dulu. Kita siapa sih kan? Bukan sutradara besar apa gini, mulai dari awal, merintis dari awal. Mungkin kita tuh pikir dulu kuantitasnya. Kita sering buat film, kita pikirin kuantitas dulu, nanti akan jadilah sebuah kualitas itu. Semoga film ini juga di mata orang itu berkualitas karena kita udah push our limit di sini. Oke. Sebelumnya di sini aku sebagai Asrada tuh pertama kali, terutama di project besar. Jadi tantangan terbesarnya adalah karena di sini tugasnya kan asisten sutradara 1, manajemen waktu syuting. Nah, jadi kayak rintangannya itu mungkin ada dari faktor eksternal dan internal. Kalau dari internalnya mungkin kayak kadang kru call ngaret, habis itu ada beberapa persiapan yang bikin kita tuh telat, entah kelupaan art, kelupaan apa, jadi waktunya jadi terkuras. Jadi yang harusnya kita diberi waktu berapa menit, misalnya 5 menit jadi 10 menit, jadi 15 menit. Itu kalau internalnya. Kemudian eksternalnya mungkin dari kayak segi cuaca. Soalnya kita nggak bisa juga kan menantang Tuhan bilang kalau cuaca ini harus cerah, dan kita juga harus sesuai sama visi dari sutradaranya. Misalnya film ini moodnya maunya seperti apa. Kalau misalnya cuaca tidak mendukung, jadi susah juga. Kita harus atur waktunya lagi, yang harusnya shoot berapa jadi kita undur ke shoot yang selanjutnya, dan itu benar-benar menguras waktu. Mungkin itu sih hambatannya kalau menurut aku dalam manage waktu lah kesannya. Yang paling berkesan ketika aku pertama kali join sama project ini, aku lihat kayak semangat kru-kru ini benar-benar semangat untuk membuat film, dan solidaritasnya tinggi. Abis itu tanpa mandang-mandang dari mana orang, dari mana, angkatan berapa, jadi semuanya dirangkul jadi satu.
kita semuanya berteman, kita semuanya adalah tim. Dan saat proses syuting semuanya itu bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan itu yang membuat aku juga kayak lebih bersemangat dalam menjalankan peran aku sebagai Astrada. Itu kalau aku sih mungkin pesannya untuk teman-teman terutama yang di Sanggau ya, dalam proses pembuatan film agar lebih percaya diri dan mau mencoba. Karena kebanyakan orang mau pengen buat film, pengen buat satu, tapi nggak mau memulai, nggak mau mencoba. Dan malah banyak takut salah gitu. Salah pembuatan filmnya, salah cerita, takut nggak sesuai, nggak ada budget segala macam. Pokoknya banyak alasan lah. Tapi aku rasa yang penting kita mencoba dulu gitu. Kalau kita berani mencoba, kita tahu kesalahan kita di mana. Mungkin agar pemuda Sanggau nih lebih sadar dan lebih mau mencoba, sama yakin sama karyanya, dan nggak mau kalah dengan orang di luar, supaya perkembangan film di Sanggau juga lebih pesat dan bisa bersaing lah di luar gitu.